Oke, welcome back to channel Koncoy, channel tukang edit. Kembali lagi dengan saya Dede Gunawan. Seperti biasa, mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih channel ini. Channel berisi tentang tips dan trik Photoshop mulai dari dasar-dasar hingga sampai ke mahir. So, kali ini kita akan masuk ke sesi yang namanya Titi Shop, tips dan trik Photoshop. Oke, seperti biasa saya akan memberikan tips dan trik kepada teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang masih pemula. Karena tutorial video kali ini sangat mudah untuk dilakukan, terutama bagi kalian yang masih pemula dalam menggunakan Photoshop. So, jadi tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat wet glass effect di Photoshop, atau yang biasa disebut kaca basah di Photoshop. Jadi foto kita nih di depannya akan kita taruh kayak kaca basah gitu. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum tahu atau ingin tahu nih bagaimana cara pengeditan seperti ini, tonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum memulai, kita check down. Oke, sebelum memulai pengeditan, teman-teman bisa download dulu file yang saya sediakan di kolom deskripsi. Jadi kalian mengikutinya tuh dengan mudah dan gampang. Jadi nggak ribet untuk mencari file-file di luaran sana. So, jangan lupa kunjungi channel saya karena di sana banyak video tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Untuk kalian yang masih pemula nih, saya menyediakan tips dasar-dasar mulai dari tool-toolnya untuk kalian yang masih pemula. Untuk itu, kalian bisa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe untuk membantu saya terus berkembang di channel Koncoy. Oke, setelah mendownloadnya langsung aja kita mulai. Bagaimana cara pengeditan wet glass effect atau yang kita sebut dengan efek kaca basah di Photoshop. Langsung saja kita mulai, let's check it out. So, jadi kayak ada gambar cewek ini ya. Kita download tadi di file download. Untuk itu setelah tampil seperti ini, kita akan membuat layer baru atau kita tekan Ctrl+C sehingga dia ada layer baru di sini ya. Layer 1 namanya. Untuk itu di layer 1 ini kita bisa ganti namanya menjadi blur ya. Enter. Karena si layer baru ini akan kita buat efek blur pada gambar tersebut. Untuk itu setelah kita ganti namanya menjadi blur nih supaya kita gampang membedakan, kita pergi ke filter, lalu di sini ada yang namanya blur. Lalu di situ ada yang namanya Gaussian blur ya. Jadi kita akan membuat efek blur seperti ini. Kebluran di sini sesuai kemauan teman-teman. Saya bisa menggunakan bisa menggunakan di sini 7,8 ya. Kayaknya udah cukup blur seperti ini. Kalau teman-teman kira-kira udah cocok, tinggal klik aja oke di sini. Oke. Untuk itu maka di sini semua gambar akan menjadi blur seperti ini. Untuk itu, gimana cara supaya terlihat realistis pada wet glass effect atau efek kaca basah? Untuk itu, kita akan membuat brush dengan menggunakan layer baru di Photoshop. Untuk itu, kita klik di sini. Kemudian kita tekan B atau brush tool di sini. Kita cari nih bagian jenis brush yang ingin kita gunakan. Di sini kayak gini ya, kayak sabut-sabut awan gitu. Mungkin di Photoshop teman-teman semua ada juga brush seperti ini. Setelah seperti ini, kita perhatikan di bagian foreground dan background di sini. Di sini hitam putih ya. Kalau teman-teman nggak hitam atau putih, kalian bisa tekan X di keyboard. Kalian bisa tekan D di keyboard, maka dia akan kembali seperti semula seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan coba drag-nya. Size-nya bisa kalian besarin sedikit. Oke, seperti ini. Ini kecil kali ya. Kita kira-kira 97 ya. Oke, kita coba drag seperti ini. Nah, ini asal aja ya, acak sesuai kemauan teman-teman semua. Oke, saya kira-kira seperti ini ya, supaya terlihat efek kaca basahnya. Untuk itu di sini kita buat efek blur. Oke, kita drag ke bawah seperti ini. Kemudian di blur di sini kita akan sesuaikan sesuai bentuk dari brush ini. Jadi gambar blur ini akan mengikuti bentuk yang ada di efek blur ini. Untuk itu contohnya seperti ini nih. Kita klik kanan di sini, lalu create clipping mask. Maka dia akan menampilkan bagian blur sesuai dari efek blur tersebut. Seperti ini. Kalau kalian mau nambahkan lagi, tinggal klik, kalian tambahkan aja seperti ini. Kalian kembali ke efek blur seperti ini. Nah, bebas sih kalau teman-teman. Kalau misalnya mau ngilangi, tinggal kalian erase dengan menggunakan eraser tool di sini ya. Mana tahu ada yang seharusnya tidak kena malah kena seperti ini. Kemudian opacity-nya kalian 100 seperti ini, baru kalian hapus. Oke.
Oke, setelah seperti ini teman-teman nih bisa aktifin lagi ya layer background. Maka sini kelihatan nih bagian mata di sini tuh kelihatan lebih jelas daripada yang sebelah kanan. Karena sebelah kanan tuh kayak ngeblur seperti ini. Jadi supaya lebih menyesuaikan dari efek wet glass effect tersebut. Setelah seperti ini langsung aja kita beri efek kaca basahnya. Kita drag ya file kaca basahnya di sini ya. Drop of water of rain di sini. Teman-teman bisa drag ke Photoshop. Sebenarnya sih simple aja ya, kita drag, kita besarkan size-nya seperti ini. Oke, di sini kita drag dia ke atas. Di sini keluar ya create clipping mask-nya, kita klik kanan, create clipping mask. Oke. Kemudian di sini kaca basah kita ganti ya. Biar lebih memudahkan kita dalam menyebut namanya. Seperti ini, kemudian di layer option-nya bisa kita ganti menjadi, kita sesuaikan ya, soft light sih bisa nih di sini. Overlay, saya lebih suka ke soft light. Nah, seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, kita bisa turuni opacity-nya sedikit. Jadi nggak terlalu nampak kali kacanya tadi. Seperti ini ya. Kira-kira 50% seperti ini. Oke. Kemudian kita akan gunakan layer masking di sini. Kita gunakan yang namanya gradient tuh. Di sini opacity-nya buat 60%. Kita akan buat dari atas ke bawah sedikit blur seperti ini. Nah, kita klik di sini, kita drag ke bawah. Maka bagian bawah nih akan ngeblur seperti ini. Jadi kayak hilang tuh bayangan-bayangan si basahan tersebut seperti ini. Perhatikan ya bagian di sini basic, kalian harus klik yang di sini nih, hitam putih. Oke. Kalau nggak ada, kalian bisa ganti klik di sini basic lalu hitam putih seperti ini. Lalu oke. Kita drag lagi ke bawah. Sama aja tuh fungsinya. Oke. Itu tadi bagaimana cara membuat wet glass effect atau cara membuat kaca basah di Photoshop. Caranya cukup simple dan mudah bagi teman-teman, terutama yang masih pemula nih. Pasti udah bisa mengikuti tutorial ini. So, jadi bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan bagaimana cara mengedit di Photoshop dengan mudah dan cepat. Tonton video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe. Saya Deddy Gunawan, till next time and enjoy.